Siapa nih teman-teman yang pernah ngalamin dan ada di dua posisi ini? Yang satu belajar bahasa Jerman karena terpaksa, baik itu dari sekolah atau mungkin kalian ngambil jurusan bahasa Jerman yang mana mau nggak mau harus belajar. Tapi nanti setelah beres, udah deh nggak belajar lagi. Dan satu lagi posisinya di mana teman-teman ini memang belajar bahasa Jerman karena pengen, tapi di tengah jalan ngerasa burnout dan akhirnya pengen istirahat dulu. Tapi akhirnya saat memulai lagi tuh bingung harus gimana ya, dan gimana ya biar tetap fun, biar nggak burnout lagi di tengah jalan. Nah, di video kali ini aku akan bahas gimana cara kalian bisa kembali on track belajar bahasa Jerman tapi nggak perlu lagi bingung, bisa membangun mood lagi. Saya udah berkait, los kids! Hallo Leute, wie geht's? Ich bin's, Zafira. Lange nicht gesehen. Dan kali ini, mungkin untuk teman-teman yang baru nemu channel ini, hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Zafira. Ich mache ein paar YouTube-Videos und zwar über Deutsch lernen, über in Deutschland leben. Dan untuk teman-teman yang udah bergabung dari 2018, hallo und herzlich willkommen zurück. Danke untuk teman-teman yang udah selalu setia nungguin notification dari aku, video-video terbaru. Dan mungkin sebelum kita mulai ke videonya juga ya, aku mau sedikit cerita-cerita dulu. Kenapa sebenarnya mungkin aku lama banget gitu nggak balik lagi ke sini, ke YouTube. Jadi ceritanya 2 tahunan yang lalu ini tuh aku emang lagi bangun belajar Jerman, seperti yang teman-teman tahu juga ya. Dan di saat yang bersamaan aku tuh keterima juga untuk kerja di Deutsche Welle di Jakarta. Jadi di masa-masa itu emang aku lagi sangat membutuhkan waktu yang serius, fokus untuk kedua hal baru aku ini. Dan sekarang karena udah di tengah perjalanan, aku sepertinya kangen juga ya ngomong panjang lebar kayak gini di YouTube. Yang mana 2 tahun terakhir itu aku jadi fokusnya di short video forms, yaitu di Instagram Reels, di TikTok, dan juga di Shorts. Nah, tapi karena durasi untuk menjelaskan sesuatu dalam waktu 1 menit doang itu kayak kurang cukup, makanya aku akan kembali deh ke YouTube channel. Sekarang teman-teman mungkin juga ada beberapa yang lagi ngerasa burnout dan butuh refreshment lagi sebelum mulai masuk ke belajar bahasa Jerman lagi. Aku sebenarnya nggak mau bikin teman-teman itu pusing belajar bahasa Jerman. Justru in another way, justru sebaliknya, aku pengen teman-teman itu belajar bahasa Jerman dengan cara yang lebih seru, fun, dan juga nggak ngerasa kayak belajar gitu. Karena kalau misalnya kita tuh belajar sesuatu tapi kayak belajar banget lagi, itu malah jadi apa ya, kurang aja gitu, ya nggak sih? Kadang kita kalau misalnya lagi belajar sesuatu tapi kita tuh just for fun, itu malah lebih cepat nangkepnya, lebih mudah gitu untuk memahaminya atau bahkan bisa menguasainya gitu. Sedangkan kalau kita ada beban tertentu untuk kayak, duh gue harus bisa nih sekian dalam waktu sekian, itu pressure banget. Belum dari bahasa yang susah, terus juga ada pressure kayak gitu, itu akan sangat menghambat juga gitu kan. Nah, sekarang aku akan spill beberapa teknik untuk teman-teman bisa catch up lagi dengan materi-materi yang mungkin pernah kalian pelajari sebelumnya, tapi akhirnya karena sempat istirahat sejenak atau udah nggak pernah belajar lagi, jadi kayak bingung harus mulai dari mana lagi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa banget loh kalau kalian ngerasa butuh waktu sejenak untuk step back dan mungkin kayak istirahat dulu lah gitu. Itu nggak apa-apa banget dan wajar dalam belajar apapun itu, terutama bahasa ya, karena bahasa juga merupakan suatu seni. Itu harus dari hati gitu, belajar itu nggak bisa yang kayak harus digeder banget, kecuali ya teman-teman yang lagi mencari atau mengejar niveau tertentu untuk keberangkatan menuju Jerman karena program tertentu, ya itu beda lagi. Ini case-nya lebih ke yang udah pernah lah belajar, tapi memang sebaiknya teman-teman yang mau itu punya program atau mungkin yang belum tahu mau ngapain ke depannya, baiknya belajar bahasa Jerman itu tidak mendadak, tidak terburu-buru, karena memang materinya itu luar biasa banyak banget. Sebelum mungkin lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru, aku juga mau kasih gambaran sedikit gimana cara aku dulu belajar. Jadi sebenarnya cara untuk aku yang nanti akan aku jelaskan itu lebih ke pengalaman aku pribadi juga saat dulu pertama kali belajar bahasa Jerman.
Tapi saat itu aku lagi kecil, ke umur 8-12 tahunan di Jerman. Jadi aku dulu tinggal di sana sekitar 4 tahunan. Aku sekolah di SD Jerman dan juga di sekolah lanjutannya, karena SD di Jerman cuma sampai kelas 4 doang. Jadi aku di sana tuh dari kelas 3 sampai kelas 6 menuju 7 lah gitu. Nah, lalu aku tuh juga dulu banget pas sampai di Jerman tuh sama sekali nggak bisa bahkan. Aku kelas 3 SD, sebenarnya di Indonesia aku udah kelas 4, tapi aku turun lagi 1 tahun karena belum bisa bahasa Jermannya. Sedangkan SD di Jerman cuma sampai kelas 4, jadi kayak terlalu dar-der-dor kali ya kalau aku maksain untuk langsung di kelas 4. Nah, selama aku belajar, itu memang sangat dibantu oleh Frau Esche, wali kelas aku, di mana beliau itu juga mengajarkan bahasa Jerman untuk Ausländer lainnya. Jadi bukan cuma aku yang orang asing di kelas tersebut, di kelas SD itu, tapi ada sekitar 5 anak lainnya yang juga masih butuh bimbingan untuk belajar bahasa Jerman. Akhirnya sebelum kelas dimulai, aku dan 5 teman aku lainnya itu ada belajar gitu tentang hal-hal basic banget yang bener-bener mungkin kalau dilihat lagi tuh, ih ini TK banget materinya, bahasannya. Tapi justru itu yang bikin aku jadi sampai sekarang tuh ya mungkin udah jadi apa ya, udah aku ngerasa udah dalam diri aku lah gitu bahasa ini. Ya walaupun aku tetap masih belajar ya, tapi somehow aku juga bisa gitu untuk bahkan nonton film lebih paham kalau audionya auf Deutsch dibandingkan aku harus dengerin auf English. Nah, jadi di poin-poin berikutnya yang akan aku sampaikan itu juga banyak kurang lebihnya seperti yang dulu aku pelajari. Karena itu sangat-sangat membantu. Tapi sebenarnya tips-tips yang aku dapetin saat dulu aku pertama banget belajar tuh akan aku bahas di video terpisah, karena di video ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dulu aja soal gimana cara kita kembali lagi nih belajar bahasa Jerman setelah cukup lama hiatus ya, atau istirahat. Nah, sebenarnya cuma ada 2, tapi cukup panjang. Yang pertama itu teman-teman bisa coba dengan nonton film. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk membangun mood dulu nih. Kita harus dulu bikin suasana kita, suasana untuk mulai belajarnya itu oke deh, gue udah siap. Gue ada suatu hal yang gue suka, which is misalnya film. Dan gue pengen, gue paham film ini dengan bahasa Jerman misalnya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah nonton video aku yang ini. Ini adalah cara teman-teman bisa belajar bahasa Jerman dari nonton film di Netflix. Aku udah jelasin banget step by stepnya, gimana caranya buat dapetin subtitlenya, terus pause dan pelan-pelannya gimana tuh ada di video itu. Nanti setelah dari video ini kalian bisa langsung melipir, aku juga akan simpan link videonya di description box atau di atas link ini. Nah, balik lagi. Jadi setelah udah kebangun nih moodnya saat mau nonton film yang kalian suka ya, dan sesuai usia tentunya, itu bisa sedikit kurang lebih mengingat-ingat lagi gitu loh, kayak oh iya dia ngomong gini gitu. Tapi kalau misalnya menurut kalian tuh agak sedikit kecepatan untuk suatu film, misalnya nggak pakai extension yang aku bikin di video tadi itu, misalnya kalian tuh ya udah pengen nonton aja tapi nggak mau ribet pakai extension, itu bisa. Tapi aku saranin untuk teman-teman nonton film yang ringan banget. Bahkan better kalau misalnya kalian tuh nontonnya kartun aja. Kartun sangat membantu kalian dalam memahami konteks daily, conversation daily itu sangat membantu. Percayalah, aku juga dulu tuh sama sekali nggak ngerti nonton kartun, pulang sekolah nonton aja. Aku nggak tahu tuh ngomong apa. Tapi yang namanya kartun visual banget kan. Dan aku memang pas juga tipe yang visual. Jadi emang aku tuh kalau belajar sesuatu atau apa ya, mengingat sesuatu tuh harus dengan ada gambarnya, harus ada, pokoknya visual banget deh aku. Nah, saat itu nonton kartun nonton aja, aku nggak ngerti banget tuh ngomong apa. Jadi caranya adalah ya udah biarin aja itu kartun ngomong sendiri, kita nontonin aja gerak-geriknya segala macam. Aku selalu mention kartun satu ini, Caillou. Ini tuh dulu juga kartun favorit aku, dan ada Donald Duck sih sebenarnya. Cuman yang gampang dicari lah ya di YouTube itu saat ini ada Caillou Deutsch. Kalian harus type-nya ada Deutsch-nya, Caillou Deutsch. Karena kalau nggak salah ini adalah kartun Prancis, jadi harus ditambahin Deutsch biar audionya auf Deutsch. Jadi aku tuh nontonin terus nih si film kartun ini. Itu lama-lama jadi bikin aku, oh tahu lagi ini ngapain gitu, tahu lagi dia ngomong apa.
kita jadi tahu aja ada konteks alur ceritanya kan jelas ya. Kalau misalnya kartun itu, pertama kartun itu simple, terus alurnya jelas dan pendek. Jadi kita nggak terlalu terkecoh sama beberapa vocab asing lainnya yang emang kita nggak tahu, tapi juga fokus ke alur ceritanya. Sedangkan kalau misalnya kita nonton film yang udah lebih kompleks, kita kan mau nggak mau harus pahamin nih ceritanya tuh apa. Belum lagi tokoh-tokohnya ada banyak banget. Terus belum lagi kalau yang alurnya maju mundur, ya kan. Jadi makanya itu terlalu kompleks sebenarnya untuk kita mulai kembali belajar bahasa Jerman dengan film. Tapi kalau emang yang prefer untuk nonton film, silahkan. Aku juga akan kasih rekomendasinya setelah ini. Yang video-video di Netflix yang pernah aku tonton, Auf Deutsch. Atau mungkin yang lebih mau advance lagi, bisa juga audionya Deutsch, bawahnya Deutsch. Jadi karena kadang yang kita ucapkan dengan yang tertulis itu memang berbeda. Jadi justru itu juga bisa nambah-nambah vocab kalian untuk kayak tahu kalau Sprachlich itu gimana, kalau Schriftlich itu gimana. Itu bisa juga jadi opsi. Dan satu lagi, mungkin kalau misalnya udah terbiasa nih teman-teman dengan bahasa Inggris, bisa lebih audionya Deutsch dan tulisannya English. Itu juga bisa banget. Jadi double nih belajarnya, bilingual, ya kan? Oke, abis itu satu lagi yang harus kalian perhatikan saat mulai kembali belajar adalah ingat-ingat lagi tujuan belajar. Ya, ini pasti kalian sering banget dengar dan kayaknya klise banget ya. Tapi emang bener, kita harus benar-benar balik lagi ke alasan utama kenapa sih kita tuh dulu mau mulai belajar. Itu adalah salah satu kuncinya aja. Misalnya teman-teman emang pengen dapetin LOE untuk sekolah studi di Jerman, makanya harus bisa dapetin sertifikat Niveau B2. Maka dari itu kalian sangat-sangat semangat belajarnya. Itu bisa banget dijadiin alasan. Tapi yang misalnya just for fun untuk belajar, juga mungkin pasti dong kalian tuh ada tujuannya, ya nggak sih? Kayak mungkin pengen nonton film Jerman tanpa pakai subtitlenya lagi misalnya, sesimpel itu. Nah, biar kalian nggak lupa dan juga nanti kedepannya kalau lagi demotivasi, kalian bisa balik lagi ke video ini. Makanya coba yuk tulisin apa aja sih alasan kalian belajar bahasa Jerman. Tulis di kolom komentar supaya nanti suatu saat nanti kalau lagi kayak kerasa kedrop, terus kayak aduh males banget, udah capek nih grammarnya atau udah pusing banget dengan materi-materi yang ada, kalian bisa balik lagi ke sini untuk ngeliat alasan kalian dulu belajar bahasa Jerman itu apa, ya kan? Jadi kembali mengingat tujuannya dan juga bisa kembali nonton video ini gimana caranya untuk bisa membangkitkan mood untuk belajar lagi. Intinya memang kita harus mengeset suasana kita menjadi Jerman banget. Karena kalau misalnya kita masih kayak ya udahlah gue belajar bahasa Jerman seminggu sekali aja dan ya udah sisanya selama nggak belajar gue nggak akan megang-megang yang berbau Deutsch, itu akan sangat lama proses belajarnya. Tapi coba ganti metodenya dengan misalnya ganti semua bahasa di gadget kalian menjadi Deutsch, atau misalnya itu yang tersimpelnya ya. Terus kalau misalnya mau lebih advance, bisa tulisin di sticky notes. Kalian beli sticky notes gitu yang banyak yang kuning itu, terus kan itu bisa ditempel kan, walaupun ya ada sih sekarang yang lebih kayak kenceng untuk nempelinnya. Jadi kalian tulisin nama-nama benda dari setiap benda yang kalian sering lewatin, tulisin artikelnya dan nama bendanya, kalau bisa sama plural formnya juga, sehingga setiap kalian lewatin lemari lah, lewatin lampu yang kesayangan kalian di kamar, atau apapun itu yang memang setiap hari kelewat, itu ada artikel, ada bahasa Jermannya. Jadi kalian juga akan kayak, oh iya gue lagi belajar bahasa Jerman nih gitu. Jadi kayak lebih oh iya gue lagi ada tujuan nih gitu, dibanding kayak udah deh belajarnya nunggu bukunya aja dulu ada gitu kan, baru buka-buka, aduh itu kurang ya. Aku tidak merekomendasikan seperti itu, tapi balik lagi ke masing-masing sih. Kalau memang mau lebih lama ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pengen ada progres, pengen kayak satset juga ada hal yang harus dikorbankan. Oke, kayaknya sekian dulu aja video kali ini, dan tunggu video berikutnya. Tapi yang penting harus kalian pahami juga adalah dalam belajar bahasa itu nggak bisa cuman ngandelin grammar. Grammar tuh memang penting banget. Tapi ini balik lagi juga ke cerita aku dulu. Aku tuh nggak pernah belajar grammar di awal. Yang sama VSC itu, yang 1 jam sebelum mulai belajar itu, aku tuh lebih difokusin ke vocab-vocab, nama-nama ini apa, dengan menggunakan flashcards.
dan juga Aussprache. Jadi si Freude itu sangat-sangat concern dengan cara aku mengucapkan kalimat atau kata itu. Kalau salah, aku harus diulang-ulang lagi terus gitu sampai benar. Jadi itu dia kenapa mungkin aku sering banget dapat komplimen dari teman-teman Jerman atau rekan kerja Jerman di kantor. Mereka bilang aku tuh nggak ada aksen gitu. Jadi memang aku just like a native Jerman. Mungkin itu sangat berpengaruh. Memang saat awal aku belajar bahasa Jerman, ya itu adalah bahasa asing pertamaku, dan juga aku sangat-sangat difokuskan untuk Aussprache-nya jangan sampai salah gitu. 1-2 huruf salah aja aku ngulang lagi kayak gitu terus. Nah, kalau kalian juga pengen kayak gitu, pengen belajar yang bisa memahami Aussprache-nya dan juga beberapa vocab tambahan harian lainnya, kalian bisa langsung aja join Aussprache course aku. Jadi itu adalah kelas khusus pronunciation, jadi dimana kalian tuh bisa dapetin materi-materi, modul, beberapa video pre-recorded, dan itu fokus banget di gimana cara melafalkan setiap huruf yang ada. Bahkan nggak cuma huruf, tapi juga diftong, terus kayak denungs yang juga mungkin nggak ngeh ya. Kadang ini memang kecil banget, tapi penting dan sangat berpengaruh ke cara kita melafalkan itu sangat berpengaruh ke artinya. Kalau salah ngomong, salah ngucapin, itu bisa beda arti. Jadi itu juga harus diperhatikan selain belajar grammar. Okay, dann das war's von mir. Danke Leute fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!